calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pesisir Selatan. Perkenalkan, saya Hamsi Hasan, guru SUPT SD 18 Timbulun, Kecamatan Sutra, angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama saya Nofrina Delva, CGP angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan dari SDN 05 Timbulun. Dan perkenalkan, saya Aisyah, guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Pesisir Selatan dari SMK Negeri 1 Sutra. Dan saya Mira Octavia dari CGP angkatan 9 Pesisir Selatan, SMAN 1 Sutra, Kecamatan Sutra. Baik, kami telah selesai menyelesaikan tugas modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual praktek coaching. Tugas ini kami selesaikan dan semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Duduk Bu Aisyah. Apa yang dilakukan Ibu? Oh, nggak ada Bu Aisyah, ini lagi lihat tugas anak. Oke, kemarin kita udah ketemu ya Bu ya? Iya. Oke, kemarin Ibu mau menyampaikan bahwa hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana nih Bu perasaannya sebelum melakukan coaching? Rasanya agak deg-degan Bu Aisyah. Deg-degan? Ya, jadi apakah nanti saya berhasil membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri? Oke, tapi kalau saya lihat ini Bu Mira udah mantap nih, udah siap untuk melakukan proses Amin. coaching ya Bu ya? Mudah-mudahan Bu Aisyah. Oke, baik Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, izinkan saya untuk melakukan observasi terhadap proses coachingnya. Apa diizinkan itu Ibu? Sangat boleh Bu Aisyah. Oke, terima kasih Bu ya. Nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, saya akan melakukan observasi sesuai rubrik yang akan dinilai ya Bu ya. Nah, sebelumnya apakah boleh Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mira? Boleh Bu Aisyah. Oke, sama-sama kita ketahui ya Bu ya bahwa dalam proses coaching nanti kita menggunakan alur tirta. Nah, nanti saya akan mengamati apakah alur tirta itu bisa terlihat selama proses Ibu melakukan coaching. Nah, selain itu kan kita juga tahu ya Bu ya bahwa dalam melakukan coaching itu ada beberapa prinsip. Salah satunya prinsip pemetaan, prinsip proses kreatif, dan prinsip memaksimalkan potensi. Dari ketiga prinsip tersebut, kira-kira Ibu Mira mau mengembangkan prinsip yang mana ini? Oke, baik Bu Aisyah. Yang ingin saya kembangkan nanti di saat coaching itu adalah tentang kehadiran penuh, bagaimana kita hadir seutuhnya ya Bu Aisyah ya, serta bisa mendengarkan dengan aktif apa saja yang bisa disampaikan oleh coach kita. Kemudian saya juga harus mampu ya Bu Aisyah ya, membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach nanti menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia utarakan tadi. Oke, baik. Maaf ya Bu ya, karena saya lagi sakit. Ya, sampai. Oke, jadi tadi dari paparan Ibu tadi itu sangat jelas bahwa Ibu ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan coach itu secara utuh, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang nantinya mungkin akan memberikan solusi ya Bu ya untuk si coach. Nah, oke Bu, terima kasih. Nah, kira-kira kompetensi bagian yang mana nih yang mau Ibu saya amati? Saya nanti maunya Bu Aisyah itu mengamati itu dalam ketika saya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya semakin berbobot pertanyaan yang akan diberikan oleh coach kepada coach itu semakin menggali permasalahan yang ada pada coach. Nah, sehingga nanti coach itu dia bisa mengambil langkah apa yang mau dilakukan sehingga dia bisa menyusun rencana aksinya apa sehingga akhirnya dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oke, sangat jelas dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa masalah yang ada pada si coach agar si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, apa indikator yang bisa Ibu kembangkan atau bisa dikatakan berhasil proses coachingnya?
Saya tidak muluk-muluk ya, Bu. Indikator yang menurut pemahaman saya itu adalah ketika saya mampu memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, permasalahan yang dialaminya. Jadi saya ingin membantu coaching supaya dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya di sini. Itu indikator keberhasilan menurut saya. Oke, luar biasa sekali. Saya melihat Ibu Mira sudah sangat sibuk untuk melakukan proses coaching. Saya juga melihat bahwa tercapaiannya nanti bagaimana Ibu Mira itu bisa melahirkan atau memberikan solusi yang dimana coachingnya itu bisa menemukan sendiri. Ya. Oke, Ibu Mira, mungkin ini sesi pertanyaan sebelum Ibu Mira melakukan coaching nanti. Nah, karena waktu kita masih ada berapa jam, izinkan saya pamit dulu ya. Nanti ketika proses coaching berlangsung, saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching itu. Terima kasih Bu Aisyah. Bu Aisyah sudah bersedia nanti untuk menampingi saya pas melakukan coaching. Jadi saya berharap apa yang saya inginkan, saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Semoga itu tercapai, Bu Aisyah. Oke, selamat Ibu ya, semangat ya Bu, insya Allah itu tercapai. Oke Ibu, izinkan saya pamit dulu ya Bu ya. Baik, Aisyah. Iya. Semangat Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Terima Bu kasih, Bu Mira. Aisyah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Ibu Mira. Bagaimana kabarnya Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat. Ibu Mira bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Aisyah. Oke, ini ada apa nih Bu Mira datang ke sini? Apa ada yang mau kita diskusikan Bu? Begini Bu Aisyah, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau bercerita sama Bu Aisyah, boleh Bu Aisyah? Oh boleh sekali dong. Alhamdulillah hari ini saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita Bu Mira nih. Nah nanti pada saat Ibu Mira bercerita, insya Allah apa yang Ibu Mira ceritakan itu hanya menjadi rahasia kita berdua saja. Jadi rahasia itu akan aman terkendali. Oke, jadi nanti Bu Mira silakan santai aja ya Bu Mira ya menceritakannya. Gini Bu Aisyah, terkait dengan masalah yang sedang saya alami Bu Aisyah. Jadi gimana ya? Saya punya masalah dalam proses pembelajaran Bu Aisyah. Saya melihat motivasi belajar anak itu sangat rendah. Hal ini terlihat sama proses pembelajaran. Dia sering mengobrol aja terus dengan teman, main HP, tidur. Bahkan hari ini dia sampai cabut. Jadi tidak wajar juga rasanya kalau anak SMA Bu Aisyah, apalagi udah kelas 12 dia cabut. Jadi itulah permasalahannya Bu Aisyah, rendah sekali motivasinya dalam belajar. Oke, jadi kedatangan Ibu Mira ke sini bahwa Ibu Mira sedang mengalami permasalahan dengan salah seorang muridnya bahwa ketika proses pembelajaran dia sering tidak termotivasi, sering bermain handphone, bicara dengan temannya, atau bahkan hari ini cabut ya Bu ya. Iya. Insya Allah. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi tujuan Ibu Mira untuk kita mengadakan sesi hari ini? Tujuan saya Bu Aisyah di sini saya mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya ingin ketika proses pembelajaran tidak ada lagi murid yang tidur, main HP atau bahkan cabut Bu Aisyah. Oke, jadi Ibu Mira ingin mendapatkan solusi bagaimana cara untuk mengatasi anak ini lebih termotivasi dalam proses pembelajaran ya Bu ya, artinya tidak cabut atau lebih aktif ya Bu ya selama proses pembelajaran. Oke. Nah, oke baik Ibu, dengan sesi ini kita bisa menemukan cara-cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid Ibu ya. Oke Ibu, jadi bisa Ibu ceritakan apa masalahnya sebenarnya Bu? Saya mau murid saya itu lebih aktif selama proses pembelajaran Bu Aisyah, jadi dia punya motivasi. Kemudian saya berharap siswa saya itu berubah lah dia Bu Aisyah. Oke, jadi Ibu mengharapkan dengan sesi ini Ibu menemukan cara bagaimana siswa itu bisa berubah ya Bu ya. Kira-kira
perubahan yang seperti apa nih yang Ibu inginkan dari siswa tersebut? Perubahan yang saya inginkan terhadap anak itu Bu Aisyah, saya ingin anak itu aktif selama proses pembelajaran. Saya ingin dia jauh lebih bersemangat dari sebelumnya Bu Aisyah. Oke, kalau seandainya kita levelkan nih Bu ya, kita anggap Ibu itu kalau seandainya menghadapi siswa ini, Ibu berada di level yang berapa nih kalau kita kalkulasikan level tertingginya 10? Kalau dikalkulasikan 1 sampai 10 rantangannya ya biasa, rasanya saya masih berada di level 4 untuk menghadapi anak seperti ini. Waduh, luar biasa. Kalau kita level kelas 10 lumayan rendah ya Bu ya. Berarti memang harus Ibu melakukan sebuah tindakan terhadap anak ini ya Bu ya. Oke. Eh, Oke. Saya berharap ke depannya itu Bu Aisyah mungkin dari level 4 naik jadi level 8 atau gimana itu Bu Aisyah. Oh, jadi dari sesi kita hari ini Ibu bisa naik ke level lebih tinggi dalam menghadapi anak ini ya Bu ya. Nah, apa yang sudah Ibu pikirkan terkait dengan apa sih cara-cara yang bisa Ibu lakukan agar bisa bagaimana si murid ini lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran ini? Cara yang pernah saya lakukan dari saya pernah bertanya dengan teman dekat si A, si anak ini, kenapa dia sering sekali masuk selama proses pembelajaran. Ternyata hampir setiap hari dia bermain game sampai subuh ya, jadi malamnya dia gadang untuk main game. Bahkan si A ini ke sekolah tanpa ada tidur sebelumnya, berarti dia on terus ya guys ya. Nah, sehingga sesampainya di kelas dia menjadi mengantuk. Selain itu, dia juga pernah bercerita bahwa si A ini bosan mengikuti pembelajaran tertentu di kelas. Nah, dari pertanyaan temannya ini Bu, pernyataan temannya, saya merasa tertantang untuk merubah gaya mengajar saya. Setelah saya melakukan refleksi diri, saya baru menyadari bahwa selama ini saya masih cenderung mengajar dengan metode ceramah. Mungkin hal ini salah satu penyebab si A bosan sama pembelajaran, sehingga dia ngantuk, begadang, tidak ada tidur. Tambah lagi saya, metode yang digunakan itu adalah ceramah. Jadi saya ingin merancang pembelajaran yang hanya bermain itu. Jadi sambil metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu dengan menggunakan game atau permainan. Nah, sehingga game ini diberikan kepada anak dalam proses pembelajaran itu akan memadukan mode-mode pembelajaran yang interaktif gitu, sehingga murid saya nanti yang hobi bermain game itu bisa bermain game juga dalam pembelajaran. Aduh, luar biasa sekali nih Ibu. Dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, selain dari merancang metode pembelajaran yang inovatif, Ibu juga mengimplementasikan games ya Bu ya, Nah, dengan materi pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas si A ini. Baik Ibu, dari ketiga strategi tersebut, yang mana nih yang pertama kali yang segera atau yang harus Ibu lakukan gitu? Oke, berarti yang urgent ya. Iya, yang urgent ya. Nah, yang paling urgent itu adalah mengimplementasikan game dalam proses pembelajaran. Karena saya ingin bagaimana game itu dimainkan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi, bukan untuk menimbulkan kecanduan yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikis anak. Jadi saya harus bisa mengimplementasikan ini dalam materi pembelajaran. Oke, baik. Berarti hal yang paling penting atau urgen yang pertama kali akan Ibu lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan games ini dengan materi pembelajaran ya Bu ya. Oke, itu bagus menurut saya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, apakah Ibu membutuhkan orang lain? Ya, jelas tentu ya. Bu Aisyah, pastinya saya akan membutuhkan rekan untuk berkolaborasi terkait dengan strategi yang akan saya lakukan. Di antaranya saya butuh rekan guru yang saat ini sedang bertugas menjadi pengajar praktik negara, terus dia punya pengalaman ya Bu Aisyah. Jadi saya butuh bantuan beliau untuk merekomendasikan beberapa metode berbasis game yang bisa digunakan dalam materi saya. Selain itu, saya juga harus berkolaborasi dengan wali kelas murid saya, karena sebagai wali kelas pastinya beliau memiliki kontrol yang lebih terhadap murid tersebut. Nah, saya juga harus melakukan kolaborasi dengan guru BK seandainya nanti karakter murid saya ini tidak berubah. Berarti harus ada penekanan dari beliau. Jadi itu yang akan saya lakukan.
Kalau dari penyampaian Bu Mira ini luar biasa sekali nih, Ibu melakukan kolaborasi itu dengan berbagai pihak ya Bu ya, mulai dari rekan Ibu yang sudah pengajar praktik, kemudian ada wali kelas yang pastinya tentu terlibat dengan si anak ya Bu ya, kemudian ada guru BK yang juga mengontrol ini bagaimana karakter si anak ini di sekolah. Ini saya rasa kalau seandainya terlaksana ini luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan menjadi komitmen atau tanggung jawab Ibu Mira ke depannya? Kedepannya saya ingin menjadi guru yang berhasil meningkatkan motivasi murid. Jadi saya ingin bagaimana anak ini bisa lebih enjoy dalam menikmati proses pembelajaran di kelas, sehingga dia mulai menyukai pembelajaran saya. Karena saya merasa ini tanggung jawab saya sebagai guru yang biasa. Saya ingin karakter anak ini berubah bisa menjadi lebih baik. Oke, jadi jelas ya bahwa Ibu menginginkan ada perubahan atau peningkatan mulai dari motivasi belajar murid dan berujung pada karakter. Oke, baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu mulai melakukan aksi ini Bu? Secepatnya Bu Aisyah, saya akan melakukan kolaborasi ini sehingga permasalahan ini segera selesai. Jadi saya agak jauh merasa lebih bersemangat lagi untuk segera merealisasikan aksi saya ini Bu Aisyah. Ya berarti kalau saya segera berarti bisa di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, Ibu sudah melaksanakan apa yang sudah Ibu rancang tadi. Bagi Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian nih terhadap aksi yang Ibu lakukan? Indikator yang menjadi ketercapaian itu adalah ketika siswa saya punya motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Jadi indikator termotivasi tidak ada lagi siswa saya yang tidur bahkan cabut. Nah, menurut saya itu adalah indikatornya keberhasilan perubahan yang saya ingin. Jadi jelas ya Bu ya, yang Ibu ingin ukuran keberhasilan dari tindakan Ibu ketika si A ini lebih termotivasi dalam proses pembelajaran, kemudian dia tidak ada lagi yang tidur, tidak ada lagi yang cabut, dan lebih aktif ya Bu ya selama proses pembelajaran. Nah, jadi dari paparan yang Ibu sampaikan tadi jelas bahwa Ibu sudah menyampaikan tujuan Ibu datang ke sini, kemudian kita sudah mengidentifikasi masalah yang Ibu alami, kemudian juga ada rencana aksi ya Bu yang Ibu lakukan, mulai dari merancang pembelajaran yang inovatif, kemudian memilih model pembelajaran, termasuk yang paling urgent adalah bagaimana mengimplementasikan games ke dalam proses pembelajaran atau materi pembelajaran. Oke, ini bagaimana nih Bu Mira setelah kita melakukan sesi ini? Bu Aisyah, alhamdulillah ya Bu Aisyah, dari sesi ini saya menjadi lumayan lebih lega ya Bu. Ada rasa plong di hati meskipun belum sempurna, karena target saya adalah bagaimana murid ini jauh lebih termotivasi dari sebelumnya, sehingga ini bisa berdampak terhadap hasil belajar. Namun sejauh ini sesi ini sangat membantu saya Bu Aisyah untuk menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Alhamdulillah, jika seandainya Ibu Mira sudah merasakan hal itu ya, saya berharap ke depan Ibu Mira lebih aktif melakukan proses coachingnya dengan baik itu dengan rekan sejauh maupun dengan siswa Ibu di sekolah ya. Oke Ibu Mira, saya rasa sesi kita pada siang hari ini sudah selesai dan saya berharap Ibu Mira bisa memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Aisyah atas waktunya sudah mendengarkan proposal saya, kemudian juga membantu saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Mira, izinkan saya keluar dulu ya Bu Mira ya. Tetap semangat ya Bu Mira ya. Assalamualaikum Pak Rozi. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Bu Aisyah, kabar saya baik. Bu Aisyah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Apakah hari ini Bapak Rozi punya waktu? Alhamdulillah Bu, saya punya waktu untuk kita melakukan sebuah diskusi ya. Oke, baik Pak Rozi, saya di sini bermaksud nih untuk bercerita dengan Pak Rozi. Begini Pak Rozi, akhir-akhir ini
ada salah seorang murid saya di kelas itu selama proses pembelajaran dengan saya itu dia sering mengantuk, tidak aktif, bermain handphone. Bahkan hari ini Pak dia sampai cabut loh Pak selama proses pembelajaran di kelas saya. Ini membuat saya gimana ya, lebih down ketika menjadi guru Pak. Jadi seperti itu. Oh, jadi Ibu Aisyah sekarang sedang mengalami sebuah permasalahan ya tentang pembelajaran di mana anak siswa Bu Aisyah sedikit mengalami kendala ya dalam pembelajaran. Jadi seperti ini Bu ya, salah seorang murid Ibu sepertinya sedang bermasalah dengan motivasi belajarnya. Apakah peristiwa ini terjadi hanya ketika dalam pembelajaran saja Bu? Sebenarnya begini Pak, ketika saya bertanya dengan rekan guru yang lain, sebenarnya si A ini selalu berperilaku seperti itu baik dengan saya maupun dengan guru lainnya Pak. Jadi memang terjadinya itu ketika proses pembelajaran. Oh, jadi seperti itu tidak keadaannya Bu ya. Ternyata Ibu menghadapi murid yang memiliki motivasi belajar yang rendah Bu ya. Iya ya. Baik Bu, jadi apa yang Ibu ingin dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Oke Pak, saya dengan bertemu dengan Pak Ruzi, saya itu sangat berharap sekali ketika saya selesai melakukan proses percakapan atau diskusi kita hari ini, saya itu bisa menemukan nih solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya ingin ke depan siswa saya yang si A ini tidak mengantuk lagi dalam proses pembelajaran, dia tidak cabut lagi, bahkan saya ingin dia lebih aktif dari sebelumnya Pak. Baik Bu, jadi dengan sesi kita kali ini Ibu bisa menemukan cara-cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar yang diberikan ya. Iya Pak, begitu Pak. Baik Bu, sekarang perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari anak Ibu dalam belajar ini? Perubahannya tentu dengan sesi ini saya ingin anak ini berubah ya Pak ya. Saya tidak berharap perubahannya yang muluk-muluk, saya tidak berharap anak itu berubahnya 100%. Saya ingin bagaimana si anak ini jauh lebih termotivasi lagi Pak dalam proses pembelajaran. Saya ingin ketika saya masuk itu dia bisa mengikuti pembelajaran saya itu dengan baik, kemudian efektif atau aktif Pak dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu menginginkan sebuah motivasi yang meningkat dari siswanya dalam belajar. Baik Bu, situasi ideal yang seperti apa nih yang Ibu rasakan ketika menghadapi anak ini? Maksudnya berada di level berapa Ibu saat ini menghadapi anak yang sedang bermasalah? Oke Pak, kalau sana di kondisi yang saya rasakan saat sekarang ini ya Pak ya, karena saat ini saya juga lagi sakit. Kalau menghadapi anak ini yang seperti ini, saya merasa berada di level 4 Pak. Saya benar-benar merasa berada di tempat yang paling susah untuk bagaimana memasuki anak ini. Jadi saya merasa berada di level 4 gitu. Jadi Ibu saat ini merasa berada di level 4 Bu ya. Baik Bu, jika kita anggap level tertinggi itu adalah 10, berarti lumayan rendah posisi Ibu saat ini. Kedepannya Ibu ingin berada di level berapa untuk menghadapi anak yang seperti ini? Benar Pak. Benar yang Bapak sampaikan tadi, kalau di posisi sekarang saya rendah ya pada angka 8. Saya ingin setelah melakukan sesi coaching ini atau sesi diskusi kita ini, saya ingin berada tidak langsung di level 10 ya Pak, tapi di level 8. Saya ingin berada di level 8, kemudian naik di level 9 dan 10. Jadi seperti itu. Jadi Bu ingin adanya proses meningkat Bu ya dari level 8, 9 bahkan baru mencapai puncaknya level 10 ya. Iya. Baik Bu, langkah apa yang saat ini Ibu terpikirkan oleh Ibu agar anak ini bisa termotivasi untuk belajarnya ke depan? Oke Pak, dari pengalaman ini ya Pak ya, saya sudah bertemu dengan rekan temannya yang sebangku atau di dalam kelasnya ini. Anak ini kenapa dia sering mengantuk ketika proses pembelajaran? Ternyata Pak dia itu main game sampai malam Pak. Jadi bermain handphone itu bisa hampir 18 jam. Dan bahkan ketika mau ke sekolah itu anak ini ada yang tidak tidur gitu Pak. Jadi nyampai di sekolah itu pasti dia mengantuk. Nah dengan keadaan yang demikian, maka saya terpikir nih Pak, cara yang efektif menurut saya ingin merancang pembelajaran yang inovatif. Artinya nanti saya akan mendesain pembelajaran dengan model, metode yang menyenangkan. Sehingga
anak saya yang mengantuk dari rumah itu dia lebih bergairah atau lebih bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Oh, jadi sebelumnya Ibu sudah melakukan sebuah refleksi ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Ibu menyadari bahwa selama ini Ibu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang bersifat tradisional, Bu ya. Kemudian Ibu ingin merancang sebuah pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa ya. Kemudian mencoba melakukan sebuah terobosan strategi-strategi pembelajaran yang Ibu inginkan. Nah, kira-kira strategi apa lagi Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa ini? Benar Pak, saya sudah melakukan refleksi diri ya Pak ya. Ternyata selama ini saya cenderung itu mengajar dengan metode ceramah, jadi sehingga kelas itu jauh lebih monoton. Nah awalnya saya hanya ingin merancang pembelajaran itu untuk pembelajaran inovatif, tetapi saya juga punya strategi lain nih Pak, yaitu saya ingin mendesain pembelajaran itu berbasis game. Nah, jadi nanti saya akan belajar bagaimana game itu diimplementasikan dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya, Pak. Sehingga ketika proses pembelajaran, anak-anak itu bisa bermain game, tetapi bukan untuk kecanduan yang negatif, tetapi lebih mengedukasinya. Bagaimana pembelajaran itu sampai dengan gamenya. Jadi waktu yang mereka bermain game di rumah yang cukup panjang itu bisa diimplementasikan atau dilakukan di sekolah, tetapi dengan cara yang lebih baik, yang lebih positif, yaitu dengan mengedukasi game dalam proses pembelajaran dengan materi pembelajaran. Wah, jadi jika kita anggap urutan itu berada di level tertingginya adalah 10, level 10, berarti kondisi Bu Aisyah sekarang sangat rendah Bu ya, berada di level 4 Bu ya. Kedepannya Ibu ingin berada di level berapa untuk menghadapi anak ini? Benar sekali Pak ya, dengan kondisi yang seperti ini, tambah lagi saya lagi sakit menghadapi siswa yang seperti ini, saya merasa benar-benar masih berada di level 4 Pak. Jadi saya butuh bagaimana trik atau cara untuk bisa membuat motivasi belajar peserta didik saya ini jauh lebih meningkat. Kedepan saya berharap tidak langsung ke 10 ya Pak Rozia, karena butuh proses yang panjang. Mungkin di level 8 dulu Pak, saya mau berada di level 8, kemudian naik ke 9, baru yang terakhir ke 10 Pak. Jadi melalui tahap-tahap ya, Iya. melalui proses Ibu ingin dari 8, kemudian level 9, kemudian level 10 ya. Iya benar. Baik Bu, langkah apa yang saat ini terpikirkan oleh Ibu agar anak ini bisa termotivasi untuk belajar? Baik Pak, setelah saya melakukan refleksi diri ya Pak ya, saya merasa selama ini ternyata saya itu cenderung mengajar itu dengan metode ceramah atau metode konvensional, sehingga saya melihat mungkin karena inilah ya motivasi belajar murid saya itu jauh lebih rendah. Jadi mungkin karena ini si A ini tidak termotivasi untuk belajar. Nah, untuk itu saya berpikir saya akan mendesain ya pembelajaran yang inovatif Pak. Artinya nanti saya akan memilih model pembelajaran dan metode pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi selain membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, saya harus juga memilih model yang cocok dengan kebutuhan murid saya Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depan. Oh, baik Bu, jadi Ibu sudah melakukan sebuah refleksi terhadap keadaan yang sudah terjadi Bu ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Ibu juga menyadari bahwa selama ini Ibu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang tradisional, sehingga Ibu ingin merancang sebuah pembelajaran yang inovatif, yang kreatif Ibu ya. Iya. Selain itu Ibu juga merancang pembelajaran inovatif yang kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan? Oke baik Pak, saya sudah awalnya berpikir nih ya hanya untuk merancang pembelajaran inovatif, namun melihat dengan kondisi siswa saya ini lebih bisa dikategorikan kecanduan game ya Pak ya. Nah untuk itu saya mesti harus membuat terobosan baru bagaimana saya bisa mengimplementasikan game itu ke dalam materi pembelajaran saya, ke dalam proses pembelajaran saya. Jadi saya ingin merancang model pembelajaran itu berbasis game Pak. Selain pembelajaran itu inovatif, juga mengimplementasikan model pembelajaran yang terintegrasi dengan games, sehingga saya akan membuat murid saya ini bermain game itu tidak kecanduan dalam ranah yang negatif, tetapi bagaimana dengan dampak yang positif, bagaimana game itu bisa mengedukasinya. Jadi bagaimana materi pembelajaran itu bisa terinteraksi dengan games Pak. Jadi seperti itu.
Saya pikir apa yang Ibu paparkan saat ini adalah sebuah solusi terbaik Bu, ya. Strategi terbaik yang Ibu coba lakukan untuk merancang sebuah pembelajaran yang inovatif dan kreatif Bu, ya. Di antaranya pembelajaran yang berbasis game dengan menyatukan game ke dalam kegiatan pembelajaran. Tapi dengan tujuan bukan untuk kecanduan, tapi semacam sebuah kegiatan yang mengacu kepada bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Baik, dari ketiga strategi yang Ibu paparkan tadi, nah kira-kira strategi yang mana yang lebih prioritas saat ini? Oke Pak, menurut saya kondisi yang paling strategi yang paling urgen ya Pak ya, atau yang paling utama yang harus saya lakukan melihat dengan kondisi kecanduan murid saya ini lebih parah terhadap game, maka saya harus lebih cepat nih Pak merancang pembelajaran itu berbasis game. Jadi ini yang paling utama nih Pak yang harus saya lakukan ke depan, karena menurut saya masalah ini harus saya selesaikan, masalah ini harus saya tuntaskan. Jadi saya ingin secepatnya itu mendesain pembelajaran berbasis jelas ya Pak ya. Gak mungkin saya bisa melakukan hal ini sendiri. Saya butuh kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, saya berharap saya harus menjalin kolaborasi. Yang pertama itu adalah rekan sejawat saya yang sudah hari ini mengikuti program sebagai pengajar praktik guru penggerak ya Pak ya. Karena pengalaman beliau di situ, saya merasa beliau itu adalah orang yang tepat untuk saya berbagi cerita atau memberikan saran atau merekomendasikan kepada saya bagaimana model pembelajaran yang tepat yang berbasis skill yang bisa saya gunakan khususnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, selain itu Pak, selain kolaborasi dengan pengajar praktek, saya juga ingin berkolaborasi dengan wali kelas nih Pak. Kenapa? Karena menurut saya wali kelas ini adalah guru yang memiliki andil yang besar untuk anak didik saya yang si A ini, karena beliau adalah wali kelas di kelas tersebut. Selain itu saya juga butuh kolaborasi dengan guru BK Pak. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya ini tidak berhasil, maka saya butuh bantuan guru mereka untuk memperbaiki karakter murid saya ini. Karena bagaimanapun guru BK ini tidak terlepas dengan bagaimana perkembangan karakter murid di sekolah saya. Jadi Pak, dari yang sudah saya rancang, saya akan berkolaborasi dengan pengajar praktek, kemudian dengan guru BK dan wali kelas. Luar biasa sekali Bu, apa yang Ibu sampaikan sekitar ini menurut saya sudah suatu yang cukup bagus ya, di mana Ibu melakukan sebuah kolaborasi kerjasama dengan guru pengajar praktik yang ada di sekolah Ibu yang sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemudian Ibu juga melakukan sebuah kerjasama dengan wali kelas dan juga dengan guru BK ya. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab Ibu ke depan? Oke, baik Pak. Dari sesi ini saya merasa yang harus saya pertanggungjawabkan atau yang menjadi komitmen saya ke depan adalah bagaimana saya merubah pertama gaya belajar saya atau gaya mengajar saya. Kemudian saya juga harus merubah nih bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid saya yang si A ini. Jadi saya harus mampu nih Pak, bagaimana merubah kondisi anak saya yang malas untuk belajar menjadi lebih termotivasi, kemudian dia lebih aktif dan bisa nanti mempengaruhi hasil belajarnya Pak. Luar biasa sekali Bu ya, Ya. apa yang Ibu sampaikan ini menurut saya cukup bagus ya. Kemudian keinginan Ibu terhadap murid Ibu juga sangat antusias Bu ya. Saya benar-benar salut dengan apa yang Ibu paparkan ini. Ke depannya juga menjadi sebuah motivasi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi ini? Wah, alhamdulillah Pak, secara pribadi ya Pak ya, saya hari ini merasa lega. Saya merasa bisa menemukan solusi dari apa yang saya alami. Jadi ada perasaan plong nih Pak, merasa bahagia. Jadi yang awalnya saya ragu untuk melakukan tindakan, hari ini saya lebih optimis nih Pak, lebih optimis dengan langkah yang akan saya ambil ke depan. Jadi dengan pertemuan dengan sesi pertemuan dengan Pak Rozi, saya merasa menemukan solusi nih Pak dari permasalahan yang saya alami. Baik Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang ketika melakukan sesi ini dengan Ibu ya. Di mana saya juga belajar dari pengalaman Ibu juga. Kemudian saya juga merasa kita perlu bertemu lagi Bu. Kedepannya saya ingin melakukan sebuah refleksi terhadap apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran. Mungkin kedepannya saya juga bisa menerapkan apa yang Ibu terapkan. Iya benar Pak, saya butuh juga pertemuan selanjutnya dengan Pak Rozi, karena saya juga butuh sharing sama Pak Rozi. Semoga apa yang sudah saya jadikan rencana aksi ini bisa saya lakukan di kelas saya, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik Pak.
Baik Bu, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Pak Rozi atas Sama-sama, Bu. waktunya. Izinkan saya mengundurkan diri atau pamit ke kelas ya Pak Baik ya. Bu, sama-sama Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam Mbak Aisyah. Bagaimana nih perasaannya Bu setelah melakukan proses coaching? Rasanya sudah agak plong tapi agak apa juga ya. Masih ada rasa was-was walaupun kalau menurut saya tadi ya gitulah Mbak Aisyah. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah proses coachingnya sudah terlaksana. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi terhadap proses coaching itu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Ibu? Ada lega, bahagia, atau bagaimana? Saya merasa sangat lega Bu Aisyah. Jadi dari coaching tadi, jadi rasa-rasanya itu apa yang menjadi beban di awal deg-degan itu rasanya terjawab sudah karena ada selesai melakukan coaching. Oke, bagi Bu Mira, tadi Bu Mira menyampaikan ada perasaan senang ya Bu ya. Nah, walaupun begitu, apa boleh nih Bu saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Sangat boleh Bu Aisyah. Oke, dari hasil pengamatan saya sudah melihat bagaimana selama proses coaching itu Ibu Mira sudah terlihat alur tirtanya. Jadi saya juga melihat Ibu Mira sudah mampu nih mengembangkan beberapa kompetensi dari coaching seperti hadir sepenuh hati, kemudian mendengarkan coaching dengan penuh kesadaran, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya seperti itu ya Bu ya. Ya Bu Aisyah. Oke, jadi hasil dari pengamatan saya untuk di awal kan Ibu Mira sudah sampaikan nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah bagaimana Ibu Mira mampu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya lihat ini sudah tercapai Ibu, terbukti dari bagaimana si coaching ini ya dia bisa menumbuhkan atau menemukan solusi dari permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Mira ajukan. Jadi kompetensi itu sudah sangat terlihat. Jadi saya merasa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus dan luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Aisyah. Jadi saya tadi kan meragukan bisa nggak ya saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah kalau Bu Aisyah sudah mengamati kemudian Bu Aisyah memberikan tanggapan itu sudah saya lakukan. Lega sekali Bu Aisyah. Oke, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Yang akan saya lakukan ke depannya Bu Aisyah itu bagaimana saya bisa melaksanakan coaching yang lebih baik dengan alur kita. Oke, jadi mungkin lebih sering melakukan coaching ini ya Bu ya, atau lebih bagaimana coaching itu memang dilakukan pada saat di sekolah ya Bu ya. Iya. Oke Ibu Mira, saya rasa untuk pertemuan kita setelah pasca Ibu Mira melakukan coaching sudah selesai. Saya sudah juga melakukan atau melaporkan apa yang sudah saya amati. Saya rasa Ibu Mira itu sudah oke nih melaksanakan coachingnya ya Bu ya. Tinggal nanti di sering lagi dilakukan. Permainan lagi ya bisa ya. Ya oke Ibu Mira, karena kita mau mengajar juga, kita akhiri sesi ini ya Bu Mira ya. Oke, terima kasih Bu Mira. Sama-sama, Bu